Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim, dan di pagi hari ini kita akan membersamai surah Al-Kafirun, surah yang merupakan urutan ke-109 sesuai dengan urutan mushaf dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun satu di antara 3 surah yang Allah Subhanahu wa taala namakan dengan kelompok manusia dalam pandangan Allah. Kalau dalam perspektif duniawi ada begitu banyak pertimbangan klasifikasi manusia, apakah dari gendernya, dari usianya, dari pekerjaannya, dari etnisnya. Tapi semua manusia dalam pandangan Allah di akhirat kelak dan di dunia diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok al-mu'minun, dan ada satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surah Al-Mu'minun. Yang kedua ada surah Al-Kafirun, itulah menggambarkan kelompok yang kedua. Dan yang ketiga kelompok Al-Munafiqun, yang juga ada satu surah dikhususkan dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Munafiqun. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Kafirun ini masuk dalam kelompok surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan kita lihat surah ini turun di momen di mana dakwah Islam mendapatkan tantangan besar. Kalau kita lihat 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah itu mengalami pasang surut. Bagaimana di awal dakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai 1-2 orang yang lemah diintimidasi. Ketika orang-orang kafir di Mekah melihat dakwah Muhammad mulai tidak mampu mereka kontrol, maka pendekatan yang dilakukan adalah lewat kekerasan, ancaman, boikot. Namun ketika orang-orang kafir melihat bagaimana umat Islam semakin ditekan, semakin bertambah militansinya, maka masuklah pada tahapan kedua, tahapan mengajak representasi umat Islam untuk bernegosiasi. Di momen inilah turun surah Al-Kafirun. Seperti kita lihat dalam sebuah riwayat dikatakan, beberapa petinggi Quraisy datang menghadap Abu Talib yang dianggap sebagai pelindung Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Abu Talib, apa yang diinginkan oleh keponakanmu? Kalau dia minta uang, kami kumpulkan uang kami berikan untuknya. Kalau dia minta wanita, kami kumpulkan anak-anak gadis kami untuk kami berikan kepadanya. Silakan dia pilih. Kalau dia minta kekuasaan, kami berikan kekuasaan untuknya, tapi dengan tidak menyelisihi apa yang menjadi adat dan kebiasaan Quraisy. Tapi di saat disampaikan pada Rasulullah jawaban Nabi yang cukup masyhur,
wahai pamanku, sekiranya mereka letakkan matahari di pundak kananku dan letakkan bulan di pundak kiriku, supaya ku gadaikan dakwah ini, tidak akan aku tinggalkan sampai Allah tegakkan apa yang ku bawa. Nah, pasca momentum itu tidak habis ide dan gagasan dari pemuka Quraisy untuk menggoda Nabi. Mereka datang pada kesempatan yang lain, mereka bertanya, Muhammad, daripada kita ribut di Mekah, kita ini kan keluarga semua, sudahlah, sebulan kau sembah Tuhan kami, bulan depan gantian kami sembah Tuhanmu. Kalau dalam bahasa orang sekarang namanya win-win solution. Ya sudah, daripada ribut, kita cari damai saja. Tapi turunnya ayat ini menggambarkan kepada kita satu tema yang menjadi prinsip dalam Islam. Apa itu? Antara mukmin dan kafir ini bukan hanya sekedar perbedaan status dalam identitas, tapi antara mukmin dan kafir ini adalah potret dua kondisi yang sangat kontras, yang tidak memungkinkan untuk ditarik jalan tengah dalam konteks menggadaikan apa yang menjadi prinsip penting dalam keimanan di masing-masing pihak. Jemaah rahimakumullah, Allah memulai surah ini dengan seruan, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, ini perintah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kata qul di sini memainkan peran yang cukup urgent dalam makna ayat secara keseluruhan. Bahwasanya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang didikti Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Nabi ucapkan itu adalah bagian dari apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk diucapkan. Jadi jangan kita pandang Nabi Muhammad ini terpisah. Qul, apa yang Allah katakan qul, itulah yang keluar dari mulut Nabi. Sehingga dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun kepentingan hawa nafsu keluar dari mulut Muhammad. Semuanya adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Nah, untuk itu seruan kepada orang kafir di sini maknanya penting sekali. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, kata kafir ini salah satu kata kunci untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Apa makna kafir? Kafir diambil dari akar kata kafara yakfuru, yang maknanya dua. Pertama menutup, yang kedua menolak. Jadi orang kafir adalah orang yang menutup. Apa yang ditutup? Ditutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Menolak, apa yang ditolak? Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau disebut kata kafir, jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran kafir itu ada 4 tingkatan. Jadi walaupun secara umum disatukan oleh kata kafir, tapi kata kafir ini mencakup ada 4 spektrum. Pertama apa? Ada kafir ilhad, kafir dalam bentuk ateis, orang yang mengingkari, nggak yakin ada Tuhan. Kami datang ke dunia dengan kebetulan dan kami kembali nanti, ya juga tidak ada pertanggungjawaban. Ini kelompok pertama. Yang kedua, ada kelompok kafir musyrik. Dia nggak mengingkari konsep Tuhan, tapi menganggap Tuhan itu banyak. Atau kita sebut politeisme, diyakini Tuhan itu banyak. Yang ketiga, ada namanya kufur ahlu kitab, kafir. Tetapi sebenarnya spektrum kekufuran yang ada di sini tidak mengingkari keseluruhan, tapi mengingkari sebagian dari keimanan. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tapi masih yakin pada Rasul dan utusan Allah dan beberapa kitab yang diturunkan sebelumnya. Tapi
bagian dari kelompok keempat, itulah disebut kafir munafik. Jadi munafik ini masuk dalam kategori di antara spektrum kekufuran. Sesuai dengan firman Allah, innal munafiqin humul kafirun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang kafir. Maksudnya apa? Bukan munafik dari sisi perilaku. Kalau berjanji dia dusta, kalau ngomong dia bohong, kalau diberikan amanah dia khianat. Ini namanya munafik sikap. Tapi munafik dari sisi akidah, orang yang pura-pura masuk Islam atau menyembunyikan kekufurannya untuk bergerak merusak Islam dari dalam. Ini munafik. KTP-nya atau identitasnya muslim, tapi dia benci kalau Islam itu tegak. Nah, jamaah rahimakumullah, seruan ya ayyuhal kafirun mencakup 4 kelompok tadi. Semua kekufuran, apakah ateis, apakah musyrik, apakah kafir ahli kitab, apakah munafik. Apa yang disampaikan? Pertama, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa? Yang kusembah adalah Allah. Yang kalian sembah adalah berhala. Yang kalian sembah adalah nafsu dan kepentingan yang membuat kalian tak mungkin tunduk kepada Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Sebagaimana aku tidak menyembah Tuhan kalian, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian pun tak mungkin menyembah Tuhanku. Karena antara kedua konsep ketuhanan dalam Islam dan dalam kekufuran terhadap kontras yang begitu luar biasa perbedaannya. Artinya apa? Kita lihat hal pertama dalam Islam, tidak sempurna iman seseorang sampai kepentingannya tunduk pada aturan yang kubawa, kata Rasul. Sedangkan orang di luar Islam, kepentingannya itu tidak dibatasi dengan aturan dari Allah. Apa yang dia mau ya dia buat. Sehingga ini menjadi landasan pertama, aku tak mungkin sembah Tuhan kalian sebagaimana kalian hari ini, besok ataupun di masa depan. Tak mungkin juga selama kalian belum mampu mengontrol nafsu kalian untuk menyembah Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ana abidum ma abadtum. Walaupun kesannya ayat ketiga ini, ayat keempat ini hampir sama maknanya, tapi para ulama membedakan. Apa beda la a'budu ma ta'budun dengan wala ana abidum ma abadtum? Karena walaupun kesannya ada ayat Quran yang seperti berulang, namun hakikatnya tidak ada satupun ayat kecuali membawa pesan baru yang tak disampaikan oleh ayat sebelumnya. Apa maknanya? Wala ana abidum ma abadtum. Hari ini aku tidak akan menyembah kalian, dan di masa yang akan datang aku pun tak akan menyembah agama kalian. Kadang-kadang kalau kita sebut la a'bud, saya menafikan perbuatan ibadah kepada kalian. Tapi kalau wala ana abid, saya menafikan potensi kemungkinan di masa depan saya beribadah kepada kalian. Ini dua hal yang beda. Satu menafikan masa kini, yang lain menafikan masa depan. Orang yang beriman bahkan dia nafikan, tidak mungkin. Kalau ada seorang dituduh mencuri, kita katakan si fulan tak mencuri. Tapi lebih kuat lagi ketika kita katakan si fulan tak mungkin mencuri. Kalau disebut tak mungkin mencuri, berarti bukan dinafikan sekarang saja. Besok, lusa, tahun depan, seterusnya tak mungkin dia mencuri. Karena sifat mencuri bertentangan dan bertolak belakang dengan karakternya. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, walaupun kesannya ayat ini berdekatan, namun ada pesan baru yang ditambahkan.
Termasuk wala antum abiduna ma a'bud. Di sini para ulama juga menjelaskan dengan ayat ketiga yang redaksinya sama, namun hakikatnya berbeda. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, kalian tak menyembah Tuhan kami. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, artinya kalian tidak menyembah Tuhan dengan cara kami menyembah. Karena orang beriman menyembah Allah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan keyakinan, yang tentunya hal tersebut tidak kita temukan pada konteks keyakinan dan agama yang lain. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang ibadah ahlu kitab, yang ibadah mereka itu hanyalah tepukan dan sorak-sorakan. Wa makana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah, kata Allah. Ibadahnya tepuk tangan, ibadahnya sorak-sorai. Dalam Islam tak seperti itu ibadah. Bahkan ketika seorang solat, dia tertawa saja, batal solatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang tertawa, hendaklah dia mengulang wudunya dan mengulang solatnya. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang tertawa dalam solat bukan hanya batal solatnya, tapi batal wudunya. Walaupun pandangan ini berbeda dengan mazhab lain seperti Syafi'i, hanya perlu mengulang solat, tak perlu mengulang wudu. Jadi berbeda konsep ibadah. Di sana ada ketulusan, keikhlasan. Karenanya di penghujung surah Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian yang merupakan sistem kehidupan yang mengatur kalian. Bagi kami agama kami yang juga mengatur sistem kehidupan kami. Jadi agama bukan sekedar aspek ritual. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apa tanggung jawab kita kepada Allah? Tapi agama yang diistilahkan dengan kata din adalah satu sistem kehidupan. Dalam Islam kita meyakini kalau buat baik akan memetik hasil yang baik. Kalau berbuat yang buruk pasti akan memetik hasil yang buruk pula. Tapi tentunya tidak semua agama mengajarkan prinsip yang sama. Nah, disinilah seakan-akan penutup ayat mengatakan, bagimu agamamu, enggak usah kau campuri agama kami. Tentunya ini pula yang menjadi landasan penting dalam bertoleransi. Toleransi bukan berarti ketika kita menganggap semua agama sama. Ada paham namanya pluralisme agama, menganggap semua agama sama. Justru paham ini bukan mendamaikan agama, justru melahirkan satu agama baru, agama rujak yang mencampur adukkan semua agama. Tapi esensi beragama dan toleransi agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, aku tak urusi agama. Silahkan, itu tanggung jawabmu dengan Allah. Tapi begitu juga, bagiku agamaku, keyakinanku, sistem yang mengatur aturan hidupku. Jangan pula engkau tidak menghormati apa yang menjadi bagian dari apa yang kuhormati dan kujalankan sebagai bagian dari keyakinan yang aku tegakkan. Inilah bagaimana dalam satu surah yang cukup pendek, namun surah ini mampu menyampaikan satu pesan penting kepada kita. Tidak ada istilahnya win-win solution kalau itu menuntut menggadaikan satu aspek prinsip keyakinan dalam diri kita. Karena agama tidak mengenal saya berislam 90%, 10% lagi enggak. Tidak. Ketika menyatakan dirimu beriman, harus penuh. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kau pada Islam secara paripurna. Enggak bisa ekonomi saya pakai Islam, politik enggak usahlah. Enggak bisa untuk nilai sosial saya pakai, untuk nilai budaya tak usah pakailah aturan Islam. Tapi bagaimana
lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, agamamu, dan bagiku agamaku. Jamaah rahimakumullah, bagian terakhir pernah disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjadi imam membaca surah ini, dan beliau terbalik-balik membacanya. Karena Ali membaca surah ini di saat masih dalam pengaruh alkohol. Di awal Islam khamar tidak diharamkan. Jadi banyak orang mabuk, habis itu sholat. Tapi yang terjadi, Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat dan sahabat yang lain dalam riwayat yang berbeda membaca surah ini dengan salah. Lantas kemudian turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya la tadkhulu fis shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam posisi mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian paham apa yang kalian baca. Sehingga setiap makna dari bacaan solat penting untuk kita pahami sebagai bagian dari jalan kita menjemput kekhusyuan dalam solat. Demikian yang dapat disampaikan di kaji kita pagi hari yang berbahagia ini. Tentunya demikian yang dapat disampaikan. Ada Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup bersama materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma rzuqna imaman 'adila wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.